Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Julianti Hasanah, NIM 23122570. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas materi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, tentang kendala yang dihadapi dalam implementasi manajemen kinerja. Kami berharap presentasi ini dapat membantu teman-teman memahami tantangan yang sering muncul dalam proses penerapan manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyelaraskan tujuan organisasi dengan kinerja individu. Namun, dalam implementasinya, organisasi sering menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas sistem ini. Materi ini hadir untuk mengidentifikasi secara mendalam akar kendala utama manajemen kinerja dan bertujuan untuk merumuskan solusi praktis agar sistem manajemen kinerja dapat benar-benar berfungsi sebagai alat pendorong kesuksesan organisasi. Pengertian manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien melalui pengelolaan kinerja individu dan tim. Proses ini mencakup perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan kinerja untuk meningkatkan kontribusi pegawai terhadap tujuan organisasi. Mengapa dinamakan manajemen kinerja? Manajemen kinerja dinamakan demikian karena merupakan suatu proses sistematis yang dirancang untuk mengelola dan meningkatkan kinerja individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan. Istilah manajemen mengacu pada aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kinerja merujuk pada hasil kerja yang dicapai oleh individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, manajemen kinerja berfungsi sebagai kerangka kerja yang menghubungkan antara tujuan strategis organisasi dengan aktivitas operasional sehari-hari, memastikan bahwa setiap individu atau tim berkontribusi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan tersebut. Tujuan manajemen kinerja. Tujuan manajemen kinerja adalah untuk memastikan bahwa individu dan tim dalam suatu organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan strategis organisasi. Melalui manajemen kinerja, organisasi dapat menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan potensi sumber daya manusia secara berkelanjutan. Secara umum, tujuan manajemen kinerja dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Pertama, strategis, menyelaraskan tujuan individu dan tim dengan visi dan misi organisasi, memastikan bahwa setiap anggota organisasi berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian tujuan bersama. Kedua, administratif, menyediakan dasar yang objektif untuk pengambilan keputusan administratif seperti promosi, kompensasi, dan pengembangan karir berdasarkan penilaian kinerja yang jelas dan terukur. 3. Pengembangan, meningkatkan kapasitas dan kompetensi individu melalui umpan balik konstruktif, pelatihan, dan kesempatan pengembangan diri guna meningkatkan kinerja dan potensi sumber daya manusia. Dengan menetapkan dan mengelola tujuan manajemen kinerja secara efektif, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, transparan, dan berorientasi pada hasil, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi. Manfaat manajemen kinerja. Yang pertama, meningkatkan produktivitas organisasi. Dengan manajemen kinerja, organisasi dapat memastikan setiap karyawan bekerja sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini akan menciptakan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi, dan karena adanya indikator kinerja yang jelas, karyawan lebih fokus dan terarah dalam melaksanakan tugasnya sehingga meminimalisir pekerjaan yang tidak relevan. Yang kedua, mendorong motivasi dan keterlibatan karyawan. Sistem manajemen kinerja memberikan umpan balik yang teratur sehingga karyawan mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang sudah ditingkatkan. Transparansi ini menumbuhkan rasa keadilan dan kepuasan kerja. Karyawan merasa dihargai ketika kinerja mereka diakui dan diberi penghargaan, baik dalam bentuk promosi, bonus, maupun apresiasi non-materi. Hal ini meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi dan potensi karyawan. Proses manajemen kinerja tidak hanya menilai hasil tetapi juga menilai proses, sehingga kelemahan individu dapat diperbaiki melalui pembinaan dan program pengembangan. Melalui evaluasi kinerja, organisasi dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan, sehingga karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensinya.
Keempat, membantu pengambilan keputusan manajerial. Data dari penilaian kinerja dapat dijadikan dasar dalam promosi jabatan, penempatan karyawan, pemberian insentif, hingga perencanaan suksesi. Karena informasi yang terkumpul bersifat objektif dan terukur, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih adil, transparan, dan berbasis data. Yang kelima, meningkatkan akuntabilitas dan transparan. Karyawan menjadi lebih bertanggung jawab atas pekerjaannya karena target dan standar kinerja sudah jelas sejak awal. Sistem ini menciptakan kesadaran bahwa setiap individu berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi, sehingga memperkuat budaya kerja yang akuntabel. Karena menyelaraskan tujuan individu dan organisasi, manajemen kinerja memastikan bahwa target pribadi karyawan sejalan dengan visi, misi, dan strategi organisasi. Karena proses perencanaan kinerja dilakukan dari atas ke bawah, top down, dan melibatkan partisipasi karyawan, maka arah kerja lebih konsisten menuju tujuan besar organisasi. Dengan demikian, manfaat manajemen kinerja tidak hanya dirasakan oleh organisasi secara keseluruhan, tetapi juga oleh individu di dalamnya. Manfaat tersebut muncul karena sistem ini berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan tujuan strategi organisasi dengan kinerja sehari-hari karyawan, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang produktif, adil, dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Purnaputri dengan NIM 231225067. Saya akan melanjutkan materi presentasi, yakni materi kendala manajemen kinerja petugas lapangan dan tantangan manajemen kinerja. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas materi kendala manajemen kinerja petugas lapangan. Di sini saya akan menyampaikan 5 poin di dalam kendala manajemen kinerja petugas lapangan. Poin yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Poin yang kedua adalah kondisi lapangan kerja yang tidak terkendali. Poin yang ketiga adalah kurangnya pelatihan dan kompetensi. Dan poin yang keempat adalah motivasi dan disiplin rendah. Dan poin yang terakhir adalah komunikasi dan koordinasi yang sangat lemah. Baiklah teman-teman, langsung saja kita membahas poin kendala manajemen kinerja petugas lapangan. Saya akan membahas poin yang pertama, yakni keterbatasan sumber daya. Sebelumnya, apa itu sih keterbatasan dalam sumber daya? Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah kondisi di mana tenaga kerja, waktu, peralatan, dan dana yang tersedia tidak mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan secara optimal. Yang artinya pekerjaan itu harus dilakukan lebih banyak daripada kemampuan yang dimiliki. Apa sih dampaknya? Dampaknya tuh bisa menjadi pekerjaan bisa tertunda, kualitasnya menurun, bahkan pekerjaan tidak mencapai target. Saya akan memberikan contoh di dalam sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan manufaktur hanya memiliki 2 mesin produksi, padahal permintaan pasar mereka sedang melambung tinggi. Akibatnya, kapasitas produksi menjadi terbatas, dan para petugas lapangan harus terpaksa bekerja secara lembur untuk mencapai target. Namun, tetap saja jumlah barang yang mereka produksi itu tidak sebanding dengan kebutuhan pelanggan. Apa dampaknya? Dampaknya adalah jadwal pengiriman sering terlambat, kualitas produk berpotensi menurun karena mesin yang dipakai itu tidak memiliki jeda untuk beristirahat, serta tingkat stres karyawan itu semakin meningkat. Dan pada akhirnya pelanggan itu merasa kecewa karena pelaksanaannya tidak terpenuhi secara tepat waktu, reputasi perusahaan menurun, bahkan perusahaan bisa mengalami kerugian secara finansial. Poin yang kedua adalah kondisi lapangan kerja yang tidak terkendali. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah situasi lingkungan kerja yang sering berubah di luar rencana, sehingga pekerjaan sulit dilakukan sesuai target. Hal ini bisa disebabkan oleh cuaca yang ekstrim, kerusakan alat, atau akses jalan yang sulit, ataupun adanya bencana alam. Nah, kalau contoh di sebuah perusahaan itu gimana sih? Saya akan memberikan contohnya. Contohnya adalah sebuah pabrik tekstil yang sedang mengerjakan pesanan besar dari klien luar negeri dengan rentan waktu yang sangat ketat. Namun sayangnya di tengah proses, salah satu mesin utama mengalami kerusakan mendadak. Sayangnya, tim teknisi tidak dapat segera memperbaikinya karena harus menunggu suku cadang impor yang baru tersedia beberapa hari kemudian. Akibatnya, proses produksi terhenti total, stok barang jadi menipis, dan waktu jadwal pengiriman meleset jauh dari target. Dan klien itu pun merasa sangat dirugikan sebagai kontrak terancam dibatalkan. Nah, bahkan perusahaan itu harus memberikan kompensasi yang dapat menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar.
Poin yang ketiga adalah kurangnya pelatihan dan kompetensi. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah kondisi ketika pekerja tidak mendapatkan pembekalan ataupun keterampilan yang cukup, sehingga suatu saat mereka akan sulit beradaptasi dengan teknologi dan prosedur kerja yang baru. Akibatnya, pekerjaan sering dilakukan secara manual, lebih lambat dan relevan terjadinya kesalahan yang sangat besar. Saya akan memberikan contoh di sebuah perusahaan. Seorang karyawan di bagian keuangan, ia tidak pernah mendapatkan pelatihan penggunaan software akuntansi modern seperti SAP. Akibatnya, pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual dengan menggunakan spreadsheet secara sederhana. Proses ini membutuhkan waktu yang lama, sering salah hitung, serta terjadi kesulitan untuk melacak transaksi ketika ada audit internal. Keterlambatan penyusunan laporan keuangan membuat manajemen tidak bisa segera mengambil keputusan secara strategis. Bahkan, potensi kerugian tidak cepat terdeteksi. Selain itu, beban kerja karyawan meningkat karena harus lembur hanya melakukan untuk menyelesaikan pekerjaan rutin yang seharusnya ia bisa lakukan secara tepat dengan menggunakan teknologi. Baiklah, kita akan memasuki poin yang keempat, yakni motivasi dan disiplin rendah. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kondisi ketika pekerja kehilangan semangat kerja dan kurang patuh terhadap aturan yang berlaku. Hal ini biasa terjadi karena gaji tidak sebanding dengan beban kerja, penghargaannya minim atau tidak ada atasan itu yang memperhatikan kesejahteraan para pekerja. Contohnya di sebuah perusahaan adalah contoh seorang karyawan di bagian produksi. Ia merasa kerja kerasnya tidak pernah dihargai karena dia setiap bulan itu harus lembur untuk mengejar target. Namun gajinya itu tetap sama tanpa adanya tunjangan. Tidak ada penghargaan dari atasan, baik pencapaian yang ia raih saja sering sekali diabaikan. Akibatnya, ia mulai sering datang terlambat, kehilangan semangat bekerja, bahkan mengerjakan tugas secara asal-asalan. Kadang pun ia sering meninggalkan pekerjaan sebelum selesai. Dampaknya adalah produktivitas tim menurun, kualitas produk tidak konsisten, dan target perusahaan gagal tercapai. Jika dalam jangka panjang, hal ini sering terjadi, bisa meningkatkan angka turnover karena banyak yang karyawan yang pindah ke perusahaan lain karena mereka di sana itu sangatlah mendapatkan kontribusi yang baik untuk mereka. Di sana mereka sering dihargai dari perusahaan yang sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan poin terakhir, yakni komunikasi dan koordinasi lemah. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah di mana kondisi ketika penyampaian informasi antar pekerja atau antar bagian tidak berjalan dengan baik, sehingga pekerjaan itu semakin kacau dan tidak sinkron. Hal ini bisa menyebabkan informasi terlambat untuk disampaikan, pekerjaannya double-double, bahkan kegagalan dalam penanganan masalah. Contohnya di sebuah perusahaan adalah tim bagian produksi mengalami kerusakan mesin yang menghambat proses pembuatan barang. Namun sayangnya informasi ini tidak segera disampaikan kepada tim marketing, dan akibatnya tim marketing tetap menerima dan menjanjikan pesanan kepada pelanggan dengan rentan waktu yang sangat ketat. Dan saat waktu pengiriman tiba, ternyata produk itu belum selesai diproduksi, dan pelanggan pun merasa kecewa, menganggap perusahaan tidak profesional dan akhirnya beralih ke kompetitor lain. Selain kehilangan kepercayaan pelanggan, perusahaan juga harus menanggung biaya kompensasi, dan selain itu reputasi bisnis ikut tercoret. Baiklah teman-teman, mari kita sambungkan materi selanjutnya, yakni materi tentang tantangan manajemen kinerja. Di sini saya akan menyampaikan 7 poin. Apa saja poin tersebut? Poin yang pertama ada indikator kinerja. Poin yang kedua ada keterbatasan anggaran dan sarana. Poin yang ketiga ada resistensi pegawai. Poin yang keempat ada monitoring, evaluasi, dan formalitas. Poin yang kelima ada penilaian kinerja tidak adil. Poin yang keenam ada teknologi dan adaptasi digital, dan poin yang terakhir adalah budaya organisasi. Langsung saja teman-teman, mari kita bahas ke poin yang pertama. Poin pertama adalah indikator kinerja. Sebelum kita membahas indikator kinerja, kita harus tahu dulu apa sih itu indikator, apa sih itu kinerja. Indikator adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur menentukan sesuatu, sedangkan kinerja adalah hasil kerja atau pencapaian nilai oleh seseorang karyawan atau tim dalam mencapai tujuan. Nah,
Apa sih itu indikator kinerja? Indikator kinerja adalah alat yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kemajuan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja biasanya bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Masalah yang sering muncul karena indikator yang tidak jelas atau terlalu umum. Misalnya hanya menulis target, penjualan harus meningkat. Kalimat ini bisa ditafsirkan berbeda-beda oleh setiap pegawai. Akibatnya, pekerjaan tidak terarah, pegawai bingung apa yang harus dicapai, evaluasi terasa tidak adil, dan organisasi gagal mengetahui siapa saja karyawan yang berprestasi. Contohnya adalah, bayangkan sebuah perusahaan retail pakaian. Direktur hanya bilang, tahun ini penjualan harus meningkat ya. Yang sales A menanggapi, cukup menambahkan 10 potong baju per bulan. Sedangkan sales B menargetkan ia harus 100 potong. Ketika evaluasi, keduanya merasa benar, tetapi manajer kecewa. Karena apa? Karena targetnya tidak tercapai. Hasilnya apa? Hasilnya adalah hubungan kerja tidak sehat dan tim kehilangan motivasi. Solusinya, indikator harus dibuat dengan prinsip SMART. Apa sih itu SMART? S-nya spesifik, yang artinya jelas. Misalnya, targetnya menjual 50 potong baju per bulan. Yang M-nya measurable, yang artinya bisa dihitung dengan angka. Misalnya, 85% pelanggan itu puas dari hasil survei. Yang ketiga ada achievable, yang artinya realistis. Target naik 100% penjualan per tahun itu masih masuk akal, tapi 200% dalam sebulan apakah sangat tidak masuk akal, bukan? Yang ketiga, yang selanjutnya ada relevan, yaitu sesuai dengan tujuan. Sales dinilai bukan dari penjualan, bukan juga dari sering ikut rapat. Teamable, yang artinya ada batas waktu. Misalnya target harus dicapai selama 6 bulan. Dengan indikator SMART, pegawai jadi tahu apa saja yang harus dicapai, atasan menilai dengan di dunia nyata, dan organisasi jadi menjadi semakin terarah. Poin yang kedua adalah keterbatasan anggaran dan sarana. Keterbatasan anggaran dan sarana itu diibaratkan bahan bakar. Kalau kurang, organisasi juga tidak bisa berjalan secara jauh. Akibatnya apa? Banyak program tertunda, target tidak tercapai, dan pegawai kehilangan motivasi. Contohnya gimana? Contohnya adalah kalau sebuah perusahaan ini ingin membeli stok logistik, tetapi mereka ingin membeli yang software-nya canggih, tapi biayanya terlalu mahal. Akhirnya mereka tetap menggunakan absensi manual di kertas. Ada nggak sih masalahnya? Tentu ada. Apa masalahnya? Ya, data absensi sering hilang, cutinya bentrok, gajinya salah hitung, pegawai mengeluh, bahkan ada yang ingin keluar dari perusahaan tersebut. Solusinya gimana? Solusinya dengan ini akhirnya manajemen menggunakan cara yang kreatif. Caranya yakni absensi dilakukan melewati Google Form, cutinya direkap di Excel, dan gajinya dihitung dengan aplikasi gratis. Ya memang sih tidak secanggih software mahal, tapi cukup efektif kok. Hasilnya apa? Hasilnya absensinya lebih rapi, cuti tercatat jelas, gajinya lebih akurat, dan pegawai juga puas. Tetap bisa tetap berjalan tanpa membebani biaya anggaran. Yang poin ketiga adalah resistensi pegawai. Resistensi pegawai adalah penolakan atau perlawanan terhadap perubahan baru. Biasanya terjadi ketika ada sistem baru. Contohnya ini ya, di sebuah perusahaan ingin menerapkan sistem absensi secara digital. Sebagian karyawan menolak karena merasa terlalu ribet atau ini sering ketahuan ya, sering terlambat ini masuknya nih ya. Akhirnya mereka itu nggak menggunakan sistem itu. Akhirnya sistem yang sudah dipasang malah jarang digunakan. Akibatnya perubahannya ya gagal dah. Jadi target manajemen kinerjanya juga nggak tercapai dan perusahaan juga menjadi rugi. Solusinya gimana tuh? Nah, solusinya adalah sebelum perubahan itu dijalankan, alangkah baiknya melakukan sosialisasi dan pendampingan. Terus karyawan juga diberi tahu gimana cara pakainya, terus dikasih pemahaman gimana manfaatnya, terus dilibatkan dalam prosesnya. Bahkan diberikan juga contoh nyata bahwa sistem pekerjaan ini kalau ada absensi digital ini pekerjaannya itu jadi lebih mudah, terus resistensinya bisa berkurang gitu.
Poin yang keempat adalah monitoring dan evaluasi formalitas. Monitoring dan evaluasi adalah proses untuk menilai sejauh mana program sudah berjalan sesuai dengan rencana. Masalahnya muncul jika kegiatan ini hanya dijadikan sebagai formalitas atau sebagai untuk menggugurkan kewajiban. Contohnya apa? Contohnya adalah laporan evaluasi. Laporan evaluasi itu dibuat berdasarkan pemikiran atau data yang palsu, bukan dari hasil pengamatan di lapangan. Di atas kertas memang terlihat baik-baik saja, padahal jika kita ke lapangan itu banyak sekali terjadi permasalahan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah pimpinan membuat keputusan berdasarkan data yang salah. Program yang gagal itu selalu saja tetap dilanjutkan. Dan sementara itu, masalahnya itu yang ditangani itu tidak nyata. Solusinya jadi bagaimana? Solusinya adalah monitoring harus berbasis data yang nyata. Laporan harus diverifikasi. Bahkan kalau bisa harus turun langsung ke lapangan. Evaluasi jangan hanya sekedar menulis angka, tetapi benar-benar digunakan untuk memperbaiki kinerja. Poin yang keenam adalah teknologi dan adaptasi digital. Teknologi seharusnya mempermudah pekerjaan, membuat data lebih cepat dan transparan. Tapi masalahnya muncul kalau pegawai belum siap atau infrastruktur itu lemah. Contohnya adalah di sebuah perusahaan ingin menerapkan sistem ERP untuk mencatat stok barang. Karena pegawai gudangnya belum terbiasa, jadi terjadilah banyak salah input. Akibatnya apa? Akibatnya adalah data stok tidak sesuai dengan kenyataan. Pesanan klien gagal dipenuhi dan perusahaan juga rugi. Kalau ini terus-terusan terjadi secara terus-menerus, ya perusahaan akan bangkrut dan pelayanan juga kacau. Solusinya gimana? Solusinya adalah pegawai perlu diberikan pelatihan rutin. Aplikasinya harus dibuat sederhana dan mudah dipahami. Jaringan internet yang diperkuat dan ada penghargaan bagi yang rajin menggunakan sistem digital. Dengan begitu, teknologi benar-benar akan menjadi alat bantu, bukan beban. Poin yang kelima adalah penilaian kinerja tidak adil. Penilaian kinerja adalah proses menilai prestasi para pegawai. Jika penilaian tersebut tidak adil, misalnya dipengaruhi oleh pendekatan pribadi, itu bisa berdampak serius pada suatu perusahaan. Contohnya adalah pegawai yang rajin dan berkinerja bagus itu tidak mendapatkan penghargaan. Sementara para pegawai yang dekat dengan atasan itu bisa naik jabatan dan akhirnya motivasi mereka pun turun. Pegawai yang bagus bisa kecewa dan akhirnya mereka memilih untuk pindah ke perusahaan lain. Sementara yang tersisa di perusahaan adalah mereka para pegawai yang bekerja secara asal-asalan. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya, penilaian kinerja harus dilakukan dengan sistem yang objektif, transparan, dan berbasis data. Gunakan kriteria yang jelas dan berlaku untuk semua orang. Dengan begitu, keadilan terjaga dan motivasi pegawai itu semakin meningkat dan perusahaan juga semakin cepat untuk mencapaikan tujuannya. Poin terakhir adalah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah kebiasaan kerja sehari-hari dalam instansi ataupun perusahaan. Masalahnya muncul kalau budaya yang terbentuk itu keliru. Misalnya hanya asal bapak senang. Contohnya adalah pegawai yang sibuk membuat laporan indah, lengkap dengan grafik yang rapi. Tapi di lapangan pelayanannya tetap terlambat, antriannya panjang, dan masyarakat banyak sekali yang mengeluh. Laporannya memang terlihat sangat bagus, tapi dengan kenyataannya itu sangatlah jauh berbeda. Kalau budaya ini masih dibiarkan, inovasi akan semakin terhambat, pegawainya malas untuk berusaha, dan masyarakat pun kehilangan kepercayaan. Solusinya bagaimana? Dengan solusinya yaitu membangun budaya kerja yang berbasis hasil nyata. Pegawai dihargai karena kerja keras dan inovasi, bukan karena hanya pandai menyenangkan atasan. Laporan juga harus transparan, diverifikasi langsung ke lapangan, dan pimpinan memberikan contoh dengan menilai dari dampak nyata, bukan sekedar hanya tampilan di atas kertas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fitriani dengan NIM 23122509. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya dengan judul faktor penghambat manajemen kinerja. Di sini ada 9 faktor penghambat manajemen kinerja. Yang pertama, kurangnya dukungan dari manajemen puncak. 2. Tujuan yang tidak jelas dan tidak terukur. 3. Kurangnya komunikasi yang efektif. 4. Proses evaluasi yang adil atau tidak konsisten. 5. Kurangnya pelatihan dan pengembangan. 6. Ketidaksesuaian antara sistem penghargaan dan kinerja.
7. Budaya organisasi yang tidak mendukung. 8. Terlalu fokus pada evaluasi daripada pengembangan. 9. Penggunaan teknologi yang tidak efektif. Siklus manajemen kerja. Siklus manajemen kerja adalah proses berkelanjutan yang melibatkan serangkaian langkah yang saling terkait untuk memastikan bahwa kinerja individu dan tim selaras dengan tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, mengembangkan karyawan, dan mencapai hasil yang diinginkan. Ada 5 tahapan siklus manajemen kerja meliputi 1. Perencanaan kerja, menetapkan tujuan SMART, spesifik, measurability, achievable, relevan, team above, dan mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan. 2. Melaksanakan kerja, melaksanakan tugas, memberikan dukungan dan umpan balik berkelanjutan serta memantau kerja. 3. Meninjau kerja, melakukan evaluasi formal, memberikan umpan balik, dan menilai kerja. 4. Mengembangkan kinerja, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dan melaksanakan rencana pengembangan. 5. Memberikan penghargaan, memberikan pengakuan dan penghargaan atas kinerja yang baik serta menangani kerja yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Suciningrum dengan NIM 2312250077. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Permasalahan dan kendala dalam penerapan manajemen kinerja meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama, pengukuran kinerja yang tidak tepat sehingga sulit menilai secara objektif hasil kerja individu atau tim. Yang kedua, umpan balik yang tidak efektif dan komunikasi yang kurang baik antara manajer dan karyawan. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya seperti waktu, uang, dan personal yang menghambat pelaksanaan manajemen kinerja secara menyeluruh. Yang keempat, perubahan organisasi yang cepat, rekonstruksi penggabungan yang menggabung proses manajemen kinerja. Yang kelima, ketidakjelasan tujuan dan harapan kinerja yang menyebabkan kesulitan dalam evaluasi. Yang keenam, resistensi dari karyawan atau manajer terhadap implementasi sistem manajemen kinerja baru. Yang ketujuh, kurangnya keterampilan manajerial untuk mengelola kinerja dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang kedelapan, kebijakan dan prosedur manajemen kinerja yang tidak konsisten sehingga munculnya kebingungan di kalangan karyawan. Materi selanjutnya, siklus manajemen kinerja. Siklus manajemen kinerja adalah proses berulang yang dilakukan secara periodik untuk mengelola dan mengevaluasi kinerja karyawan dalam organisasi. Siklus ini biasanya terdiri dari tahap-tahap utama sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan atau planning. Pada tahap ini, tujuan kinerja ditetapkan bersama antara manajer dan karyawan. Tujuan harus spesifik, terukur, realistis, dan terikat waktu. Perencanaan ini juga mencakup pengaturan bagaimana kinerja akan diukur dan rencana untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Yang kedua, pemantauan atau monitoring. Setelah perencanaan, tahap berikutnya adalah pemantauan kinerja secara berkelanjutan. Manajer memantau progres karyawan terhadap tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan umpan balik serta koreksi jika diperlukan agar karyawan bisa mencapai target. Yang ketiga, pengembangan atau developing. Berdasarkan hasil pemantauan, dilakukan upaya pengembangan karyawan melalui pelatihan, coaching, atau penugasan yang menantang untuk meningkatkan kemampuan dan performa karyawan secara berkelanjutan. Yang keempat, penilaian dan penghargaan. Pada akhir siklus, kinerja karyawan dievaluasi secara menyeluruh. Karyawan dengan kinerja baik diberikan apresiasi atau penghargaan, sedangkan karyawan dengan kinerja kurang memadai dapat diberikan pembinaan atau tidak lanjut sesuai kebijakan organisasi. Baik, saya Eka Rahmawati akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang saya bahas adalah cara meningkatkan manajemen kinerja. Ada beberapa aspek yang bisa perusahaan lakukan untuk meningkatkan manajemen kinerja. Yang pertama adalah menetapkan tujuan yang jelas dan teratur. 2. Pemanfaatan teknologi yang semakin maju. 3. Sistem penilaian yang adil dan transparan. Yang keempat, memberikan umpan balik. Yang kelima, mengembangkan kemampuan karyawan. Baik, selanjutnya saya akan membahas contoh implementasi terhadap kendala manajemen kinerja.
Sebelum memasuki contoh implementasi terhadap kendala manajemen kinerja, kita harus tahu dulu apa itu implementasi. Implementasi sendiri adalah proses penerapan atau pelaksanaan rencana, kebijakan, atau sistem yang telah dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan implementasi sendiri adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan dan meningkatkan kinerja organisasi. Baik, ada beberapa contoh implementasi terhadap kendala manajemen kinerja, yaitu 1. Contohnya, misal ada kendala kurangnya data yang akurat. Implementasinya adalah menggunakan software pengumpulan data dan menganalisa data secara teratur. Contoh kedua adalah, misal ada kendala kurangnya kemampuan karyawan. Cara implementasinya adalah mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Samudra dengan bernomor NIM 231225071. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang dapat menjadi penyebab hambatan dalam manajemen kinerja, antara lain. Yang pertama, tujuan yang tidak jelas. Visi, misi, dan target organisasi tidak dikomunikasikan dengan baik sehingga karyawan tidak tahu arah yang harus dicapai. Yang kedua, kurangnya komunikasi. Informasi terkait evaluasi kerja, umpan balik maupun harapan manajer tidak tersampaikan secara terbuka dan efektif. Yang ketiga, sistem penilaian yang tidak objektif. Adanya subjektivitas, bias pribadi atau standar penilaian yang tidak konsisten sehingga menurunkan motivasi karyawan. Yang keempat, keterbatasan kompetensi manajer atau pimpinan. Atasan tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan coaching, memberikan umpan balik atau mengelola konflik. Yang kelima, keterbatasan sumber daya, fasilitas, teknologi, atau anggaran yang tidak memadai membuat karyawan sulit mencapai target yang ditetapkan. Yang keenam, kurangnya pelatihan dan pengembangan. Tidak ada program pengembangan keterampilan sehingga karyawan kesulitan meningkatkan kinerja sesuai tuntutan pekerjaan. Yang ketujuh, resistensi dari karyawan. Karyawan menolak sistem baru atau merasa penilaian kinerja hanya formalitas sehingga enggan berpartisipasi aktif. Yang kedelapan, budaya organisasi yang tidak mendukung. Lingkungan kerja yang tidak kondusif, kurang penghargaan, atau adanya ketidakadilan dapat menghambat suatu produktivitas. 9. Tidak adanya tindak lanjut dari hasil penilaian. Hasil evaluasi hanya sebatas formalitas tanpa ada tindakan nyata, reward, punishment, maupun program perbaikan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.